Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini kita kembali lagi di serial live Jakarta Mengaji bersama Ana Diri Ansar dan insyaallah bersama guru kita nih rutin setiap Ahad malam Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Bagaimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu jaga antum ya Ustadz ya. Karim, ya sepertinya karim. Kita janjian warna bajunya Ustadz. Nggak sengaja. Nggak sengaja, Masya Allah. Baik, jadi pembahasan kita kali ini kita akan bahas mengenai zikir, tadabbur Quran dan lain sebagainya, dan pentingnya apa sih gitu. Yang ujung-ujungnya juga nanti akan ditarik. Apakah memang dengan zikir bisa juga memperlancar segala jenis usaha kita, mungkin kan mencari maisha dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya ini Anda mau ngingetin lagi buat teman-teman, kajian serial live Jakarta Mengaji kali ini ada di dua platform ya seperti biasa ya. Ada di Instagram, IG Live, sama ada di Clubhouse. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin bertanya apa segala macam, gunakan dua platform ini dengan sebaik-baiknya lewat kolom komen yang ada di IG Live maupun raise hand atau chat juga yang ada di Clubhouse. Dan juga Anda mau mengucapkan terima kasih buat para sponsor kita yang juga berkontribusi memberikan hadiah pada kajian malam hari ini. Tapi ingat, luruskan niat. Yang pertama bukan ngincar hadiahnya, tapi ilmunya dulu, bonusnya baru hadiah, Ustaz. Masya Allah. Nanti di akhir kajian kita ya, ada macam-macam, ada SBC Skincare dan juga ada baju muslim dari camiliano.id. Keren. Insya Allah nanti kita akan bahas, kita review bareng-bareng Ustaz. Tapi kalau gitu langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Semoga Allah jaga beliau. Fadhal Ustaz. Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam Senin ini, pada Ahad malam kita alhamdulillah agak malam lagi ya. Malam lagi ya, gitu. Di atas jam 9 kita ngajinya. Betul. Tapi alhamdulillah jazakumullah khair antum masih berkenan untuk menanti dan menyimak kajian ini. Barakallahu fikum. Karena memang jika sebagian kita mau nunggu acara nonton bola, ya walaupun tengah malam begitu, ya. Betul. Masa kajian talabul ilm tidak seperti itu. Ya, dan lagi alhamdulillah ini setiap apa yang kita pelajari sangat berdampak untuk langsung direct kepada masing-masing kita. Masya Allah. Nah, sebagaimana tema besar kita, bagaimana kita sukses dan bahagia. Nah, ketika seseorang menginginkan untuk menjadi sukses dan bahagia, maka yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh orang tersebut adalah dianya dulu harus bahagia. Betul ya? Dianya dulu harus bahagia. Nah, maka dalam serial awal ini kita di 10 sesi pertama ketika kita bicara bagaimana kita memperbaiki pilar iman. Pilar iman itu tujuannya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bahagia. Masya Allah. Ketika kita bahagia, dan jangan sampai bahagia itu dikaitkan dengan saya akan bahagia jika saya punya ini, saya punya itu, saya jadi ini, saya jadi itu. Bahagia itu sekarang. Jangan I hope I will be happy misalnya. Saya berharap saya akan bahagia nanti. Tidak. Tapi bahagia itu sekarang. Karena seorang mukmin bisa mendapatkan kebahagiaan itu seketika saat itu juga jika benar imannya. Jika benar imannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk lebih mendalami, memahami tentang bagaimana kita meraih kebahagiaan itu dengan zikir. Karena zikir itu sebagaimana Allah tegaskan, dan insya Allah banyak di antara kita pun memahami. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, hati itu menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ketenangan kita menjadi tenang dan bahagia dengan zikir. Kemudian yang kedua juga, bagaimana seseorang yang ingin bahagia maka dia harus sering-sering berzikir, dan jangan sampai dia keluar dari getaran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, arada an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Tidak zikir, sempit hatinya. Ketika seorang itu
dekat dengan Allah, nanti insya Allah kita akan bahas. Kenapa? Sebagian Ustaz, ana sudah sering dengar nih nasihat, zikir itu menenangkan hati. Tapi kenapa sih ana zikir sekuat-kuatnya tapi nggak tenang-tenang? Gitu. Banyak tuh begitu. Ya, kenapa nggak tenang-tenang nih? Insya Allah kita akan explore, kita akan bahas hal itu. Kita kupas nih. Ya, kita kupas ya. Boleh. Salahnya di mana? Salahnya apakah janji Allah Subhanahu wa taala atau kitanya? Atau malah zikirnya sendiri. Iya, atau zikirnya. Zikir yang tidak sesuai sunnah, dan termasuk juga mungkin kitanya yang sebagai wadah zikir itu belum siap untuk menerima kalimah-kalimah thayyibah itu. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Syekh Sa'di rahimahullah, ana bacakan bagaimana apa yang beliau sampaikan di dalam Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan bahagia. Beliau menyebutkan, langsung terjemahannya saja. Di antara sebab seseorang diberikan kelapangan hati dan ketenangan adalah dengan memperbanyak zikir. Karena zikir itu memiliki dampak yang luar biasa, yang sangat menakjubkan di dalam melampahkan dada dan ketenangan hati. Juga menghilangkan kegalauan dan kesedihan. Zikir memiliki dampak yang sangat kuat di dalam mendapatkan hal ini, dan di samping bagaimana seorang hamba meraih pahala yang besar dengan zikir itu. Bahkan zikir itu ketika seseorang tidak tenang, ketika dia orang itu tidak merasa tenang dengan kondisinya, apapun yang dia punya, harta, kendaraan, apapun yang dia miliki tidak ada nilainya. Dia akan membayar berapapun untuk tenang. Benar ya? Benar, banyak orang kaya yang kok hidupnya juga malah jadi stres. Kemudian larinya kemana? Ke narkoba. Padahal kaya sudah kaya, populer sudah populer, apapun bisa dibeli, iya kan? Tapi kenapa kok belum menemukan ketenangan sampai dia harus mencari ketenangan itu dengan obat-obatan terlarang? Gitu ya. Ini terkadang orang tertegun, loh ternyata dia nggak happy. Happy-nya dia ketika dia hilang kesadaran. Di saat itu dia merasa happy dan bahagia. Ya Allah, kasihan banget orang yang seperti ini. Maka zikir itu lebih berharga ketimbang emas dan perak. Sampai Nabi SAW sebutkan, saya sebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Maukah kalian saya beritahu dengan amalan yang terbaik yang kalian lakukan, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yang paling cepat meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian melebihi kalian menafkahkan emas dan perak, lebih baik bagi kalian ketimbang kalian berhadapan dengan musuh kalian, kalian memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala kalian. Dahsyat banget nih. Sampai sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Mau kami mau apa amalan itu ya Rasulullah? Zikrullahi ta'ala. Zikir. Kenapa zikir itu menempati derajat yang seperti ini? Karena zikir ini unlimited, tidak ada batas waktu. Bahkan ketika seseorang membiasakan hatinya dan lisannya berzikir, ngigaunya pun zikir. Sampai segitunya Ustaz ya? Sampai segitunya. Dan ketika seperti itu yang terjadi, maka bagaimana setan punya celah untuk bisa masuk ke dalam dirinya? Kecil kemungkinannya insya Allah. Kecil kemungkinannya. Dan top levelnya zikir. Saya sampaikan lagi, ada top levelnya zikir adalah membaca Al-Quran. Itu yang paling ini ya Ustaz ya? Membaca Al-Quran. Jika kita sadar, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Quran ini begitu dahsyat, begitu kuatnya pengaruh terhadap hati kita, maka kita akan enggan untuk jauh dari Quran. Sederhananya begini, bagaimana sikap kita jika tiba-tiba kita menemukan bongkahan batu, ternyata bongkahan batu meteor yang turun dari luar bumi, dan kita lihat dengan batuan yang dahsyat, yang berkilau, sangat berharga. Dan jarang-jarang, ini tidak seperti emas dan perak yang ada tambangnya, tapi ini unik, berkilau dengan sinarnya yang luar biasa. Ketika kita coba untuk ambil, ternyata sinarnya semakin berkilau di tangan kita. Kemudian ketika kita coba gosok, kita asah ini,
ternyata percikannya itu menimbulkan sinar yang menjulang sampai tinggi, dan tidak cukup sampai di sana. Batu meteor ini ternyata meninggalkan jejak sinar di tangan kita. Kira-kira berapa kita beri nilai harga batu meteor? Wah, ini mah. Iya, mungkin bahkan nggak kehitung. Iya, kita akan menilai per gramnya itu sedemikian rupa mahalnya. Emas berapa harganya 1 gram? 1 juta. Saya harganya jual 10 juta deh. Meteor ini dari luar angkasa ini. Ya, apa kriptonit? Iya benar. Gitu ya. Batu kripton ini. Ini mahal banget ini. Nah, kalah batu bacan tuh satu. Ya, nggak ada nilainya bacannya. Bacan doko. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang turunnya dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini Arsy. Analogi batu itu luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah Jalla wa Ala. Yang Allah sebutkan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya. Yang Allah sebutkan itu sebagai ruh. Yang dijadikan Al-Quran ini bagi siapa yang dekat dengannya, Allah akan muliakan hamba ini. Al-Quran yang setiap kita sangat dekat dengan kitab ini. Tapi ibaratnya seperti orang yang punya batu berharga, namun dia tidak menyadari batu berharga itu. Dia tidak ambil pusing. Andai kata dia mau memegangnya, dia mencoba mengasahnya. Bagaimana mengasahnya? Menggosokkan ayat-ayat itu dengan hatinya. Tadabbur. Ya, karena kemukjizatan Al-Quran, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan ada nilainya. Seindah apapun tidak akan ada nilainya bagi antum semuanya, kecuali antum secara personal memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Harus punya pengalaman pribadi masing-masing. Yang dengan ini cahaya itu akan bersinar bukan hanya di tangan, tapi kepada seluruh tubuh kita. Cahaya itu bukan hanya untuk menerangi kita, tapi menerangi seluruh jalan kita yang paling jauh sekalipun. Cahaya itu bukan cuma hanya membawa kita berjalan di atas daratan bumi ini untuk berjalan mengetahui cahaya jalan yang akan kita tempuh, tapi bahkan mengangkat kita setinggi-tingginya sehingga kita sangat tahu kemana kita akan pergi. Ini Al-Quran yang luar biasa. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita tadabburi. Ketika kita punya, masing-masing dari kita punya experience, punya pengalaman personal terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka setiap pengalaman yang kita jalani dengan Al-Quran, dengan setiap ayatnya, itu adalah momen yang luar biasa. Berapa banyak dari kita di zaman era keterbukaan informasi yang seperti ini, bahkan kita nolak informasi pun dia akan maksa untuk masuk ke handphone kita. Sekarang begitu ya, digital. Kita nolak, tidak ingin tahu pun kita dipaksa dibuat tahu. Dibuat penasaran. Dan berapa banyak dari kita setelah tahu banyak informasi tentang suatu hal tertentu, kita menyesal kenapa saya tahu tentang ini. Menyesalinya. Tapi antum tidak akan pernah menyesal menghabiskan satu sesi waktu antum untuk memahami satu ayat Al-Quran. Insya Allah dan anak akan beri contoh bagaimana kita tadabbur, bagaimana kita dengan mempelajari satu ayat Al-Quran yang kita baca, ternyata membuat perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Yang insya Allah contoh tadabbur ini anak-anak akan berikan contoh dari satu surat yang semua antum semuanya menghafal surat ini. Apa itu, Ustaz? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Tidak, insya Allah setiap muslim, setiap mukmin hafal dengan ini. Dengan surat Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan perlu kita pahami bahwa sebelum kita masuk ke dalam tadabbur, kita perlu memiliki metode dan sarana
bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Nah, itu penting tuh, Ustaz. Iya. Iya, karena takutnya kan kita mungkin mentafsir sendiri. Iya, benar. Iya kan, atau mungkin guru-gurunya yang apa ya, kita menimba ilmu sama guru tersebut taunya malah Iya, salah jalan gitu ya. jalan, ya gitu-gitu mengenai tadabbur ini, Ustaz. Nah, pertama kita harus memiliki waktu spesifik, artinya memiliki kedekatan khusus dengan Quran. Oke. Rutin baca Quran. Baik. Kemudian yang kedua, sediakan waktu yang tepat, yang pas. Kita harus punya waktu ngedit dengan Quran ini. Ya gitu ya. Spend time. Ya. Punya waktu spesifik bahwa setiap harinya jam berapa saya harus interaksi dengan Quran yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Oke. Entah itu ba'da subuh, entah itu ba'da maghrib, entah itu menjelang tidur. Harus ada time antara kita dengan Quran, waktu spesifik yang tidak bisa diganggu gugat dengan apapun itu. Setelah itu, ketika antum menemukan satu ayat yang ternyata ayat ini sangat terkesan untuk hati kita, ulang-ulang ayat itu. Kalau misalnya nggak tahu artinya gimana, Ustaz? Taunya itu adalah berkesan atau tidak, segala macam gitu. Insya Allah masing-masing kita dengan mudah untuk mengakses terjemahan Al-Quran. Oke. Gitu ya. Jadi ketika membaca Al-Quran, sediakan waktu untuk membaca terjemahannya. Dan ketika ingin memahami sebagai sarana tadabbur, harus punya pedoman tafsir yang dijadikan rujukan. Oke. Ya. Nah, saya sarankan minimumnya salah satu dari dua. Dan dua-duanya sudah ada terjemahannya. Oke. Yang pertama, At-Tafsir Al-Muyassar. At-Tafsir Al-Muyassar. Itu At-Tafsir Al-Muyassar ini adalah sebuah tafsir yang dimudahkan secara terjemahannya, yaitu yang disusun oleh 50 orang ulama ahli tafsir. Keren nih banget. Dan kemudian tafsir ini dijadikan sebagai pedoman penerjemahan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa lain, supaya tidak salah paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kedua, Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Dan dua-duanya sudah ada terjemahannya. Nah, salah satu dari dua tafsir ini yang saya anjurkan, saya sarankan untuk dimiliki, untuk menjadi pedoman kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kiat yang berikutnya, ketika baca Quran, biasanya metode kita dulu-dulu adalah berapa kali hatam Quran? Berapa kali hatam Quran? Jangan mengejar seperti itu, karena Quran bukan diamalkan hanya dengan menghatamkannya berkali-kali. Pahami. Iya, benar. Pahami. Taunya kan ngejar misalnya target, walaupun mungkin bagus ya setiap bulan Ramadan hatam. Iya. Dengan taunya temannya ada yang satu hari bisa dapat segini. Jadi seakan-akan challenge atau kompetisi itu seperti apa, Ustaz? Kompetisi positif dalam hal-hal yang baik adalah baik. Iya. Tapi perlu disediakan sesi waktu. Misalnya ada kompetisi, istilahnya saling tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran, untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ayo kita buat komitmen satu hari kita harus bisa masing-masing ini setidaknya 1 juz misalnya begitu. Bagus, luar biasa, baik. Tapi coba sediakan juga tadabbur at least 1 ayat per harinya. Mentadaburi 1 ayat per harinya, minimum. Nah, contoh nih, wal asr. Contoh, demi waktu, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yang waktu ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana segala peristiwa terjadi di dalam waktu yang diciptakan oleh Allah. Pertemuan kita ini dalam waktu itu. Setiap kita yang menjalani waktu, ada yang menjalani waktunya dalam taat, ada dalam maksiat, ada yang dalam kondisi beruntung, ada yang sedang sial, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang sedih. Semua peristiwa yang terjadi sejak awal peradaban sampai nanti berakhirnya berada dalam batasan waktu yang Allah bersumpah dengannya. Waktu ini ajaib. Waktu ini ajaib. Kenapa ajaib? Masing-masing kita telah diberi porsi waktunya sendiri-sendiri. Oh iya. Apa namanya? Ajal. Ya. Namun seringkali kita ini merefleksikan waktu kita dengan orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seringkali begini,
Kalau misalnya antum usia berapa? Oh, si fulan usianya 60-70 tahun. Wah, anak sih masih 40 tahun, masih jauh sih untuk kesan 30 tahun lagi gitu. Bener. Seakan-akan ajal kita bisa direfleksikan dengan orang lain. Padahal setiap kita tidak pernah tahu ajal itu seperti apa. Seperti pedang yang menggantung di atas masing-masing kepala kita. Oh iya, Iya, yang setiap kita tidak pernah ngeh dan tahu kapan putusnya tali itu dan celup jatuh di bawah waktunya. Dan bentuknya itu macam-macam ya, Sat ya. Ada yang lewat dari kecelakaan yang dahsyat. Iya kan? Padahal sekian detik Instastory-nya masih belum selesai. Begitu ya. Gitu. Subhanallah. Ini pelajaran bagi setiap kita, memukul hati banyak manusia yang memberikan pelajaran kepada kita. Subhanallah. Ternyata malakul maut ini nggak punya belas kasihan. Mau baby, mau masih belum tobat, mau sudah tobat, mau urusannya belum beres, sudah beres, malakul maut tidak akan menanyakan itu semuanya. Ketika tugasnya diturunkan oleh Allah, dia harus menjalankan. Oke. Tapi ini menarik nih, Sat, agak membahas sedikit mengenai ajal ini, Sat ya, karena memang udah sempat kesinggung. Apakah memang ini ada hubungannya dengan ya Fadl, Sat? Apakah ada hubungannya dengan omongan itu, Sat? Kan banyak orang bilang kan jaga lisanmu apa segala macam. Kadang memang nggak tahu ini bercanda, nggak tahu ini mungkin memang refleks. Kadang suka kayak ya udahlah, kalau emang udah mati mah mati aja, misal begitu. Atau memang ya pokoknya dari mulut-mulut kita ucapan-ucapan seperti itu, Sat. Maksudnya apakah soalnya sempat juga rame mengenai begitu. Gitu. Ntar kalau misalnya saya mati mah udahlah. Begitu lah. Tapi dalam konteks yang negatif ya. Bukan berarti kita memberikan contoh terhadap memang ya udah ajal dalam konteks ibadah agama misalnya. Nah, itu bagaimana, Sat? Orang yang menyatakan bahwa ya sudah kalau waktunya mati memang mati aja, tapi kemudian pernyataan itu sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban dirinya terhadap hidupnya. Itu bisa malah bisa doa, bukan? Bisa doa. Nabi SAW telah mengingatkan, jangan pernah kamu mendoakan keburukan untuk dirimu, jangan pernah mendoakan keburukan untuk hartamu, jangan pernah mendoakan keburukan untuk anakmu. Karena jangan sampai kamu mengucapkan itu di waktu yang Allah tidak pernah menolak doa hambanya di waktu itu yang akan terjadi pada dirimu. Ya. Macam-macam kan sekarang kan, ya apalagi kasus pandemi deh misalnya. Ya kan? Subhanallah. Maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita harapkan. Berhati-hati dengan apa yang kita harapkan. Nah, nyambung dengan pengaruh tadabbur Quran dengan kebahagiaan dan pengembangan usaha. Nah, ini menarik nih. Ini penting sekali kan ya? Iya, betul. Pertama terkait dengan kebahagiaan. Subhanallah, ada sebuah penelitian di Amerika menarik sekali. Bagaimana beberapa penelitian meneliti tentang dampak mendengarkan murattal Al-Quran untuk mendatangkan ketenangan jiwa bagi pendengarnya. Oh, ini penelitiannya memang kufar, orang non-muslim? Non-muslim, benar. Masya Allah. Ini luar biasa banget. Jadi ternyata ketika mereka ini, dan subhanallah objeknya, mereka yang tidak ngerti bahasa Arab dan bahkan bukan muslim. Kok bisa dahsyatnya Al-Quran begitu ya? Anda pernah melihat potongan cuplikan sebuah rekaman ya, bagaimana satu kejadian di Perancis. Ketika ada seorang bule yang datang ke salah satu toko milik seorang keturunan Timur Tengah, toko kue kalau tidak salah, dan dia sedang menyalakan murattal, murattal Quran, Syekh Mahir Mu'ayqili kalau tidak salah, ya, Imam Masjidil Haram. Dibunyikan murattal itu. Ternyata buyer ini seorang kakek tua bule ini, dia diam, dia nggak bergeming dari tempatnya. Tidak beli, tidak bergeming dari tempatnya. Kemudian dia tanya, ini apa? Suara apa ini? The sound is come from heaven. This come from heaven. Suara ini datang dari surga, dia bilang. Dari surga. Ini non-muslim. Iya. Bagaimana dia ternyata ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
bacaan Quran, karena Quran ini bukan sabda Nabi Muhammad SAW, kalamullahi rabbil alamin, firmannya Allah Rabbul Alamin, yang malaikat Jibril tidak punya intervensi apapun, hanya mendengar dari Allah dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memiliki kekuatan yang dahsyat terhadap setiap jiwa hambanya. Jangan diremehkan. Ketika kita merasa, dan subhanallah, juga pernah dilakukan sebuah penelitian juga terkait dengan penurunan frekuensi otak, ya, untuk sampai kepada derajat ketenangannya ini dengan hanya mendengarkan murattal Al-Quran. Oh, bisa begitu, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Dan itu setiap antum pasti mengiyakan hal ini. Iya, iya. Ya, setiap kita menyadari bahwa ketika kita sedang galau yang luar biasa, jangan dengar musik. Ya. Soalnya biasanya katanya untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa, musik. Iya, jangan dengarkan musik. Ketika Anda mendengarkan musik, hati Anda terbuka frekuensinya dengan setan. Ya kan? Mungkin seketika Anda terlena. Iya, namun bertambah kesedihan. Iya. Bertambah masalah, bertambah besar segala sesuatunya dan hilang harapan. Nah, ini buktinya penyanyi-penyanyi luar ternyata meninggalnya gara-gara bunuh diri. Begitu ya? Banyak, Ustaz. Nembak pistol ke sini. A'udzubillah. Wah, ada, Ustaz. Bener. Shotgun, ada yang menenggak pil, ada yang gantung diri. La haula wala quwwata. Padahal dia pemain band dan vokalis-vokalis. Banyak, Ustaz. A'udzubillah. Nah, katanya buktinya mana nih dia katanya musik itu bisa menenangkan diri, stres juga. Stres dan bunuh diri. Bunuh diri lagi matinya. Gara-gara mungkin ya udah. Alhamdulillah. Nggak pernah tenang hidupnya. Alhamdulillah itu. Ketika dan ajaibnya juga setan ini bagaimana terkadang membuat orang yang sedang galau dan stres itu untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang sedang galau ketika disampaikan kepadanya Quran ini menenangkan loh. Insya Allah iya, dia tahu secara knowledge, secara ilmu pengetahuan, dia iya benar. Tapi saya belum mau itu. Iya. Ada gap, ada penolakan di hatinya. Enggak, saya nggak mau nyoba itu Nanti takut, saya nggak tahu apa yang dia khawatirkan. Cuman ini pengalaman banyak ketika anak bertemu dengan orang yang mengeluhkan ini itu. Sudah pernah dicoba ini belum? Itu seakan nasihat anak ini sesuatu yang langsung ditepis. Kenapa itu? Ditolak. Anak sampaikan, ya akhi, ya ukhti, ini tepisan setan yang ada di dalam hati antum. Penolakan untuk jangan dengerin Quran. Karena bagaimana setan menguasai hatimu adalah bagaimana kamu terpaling dari Quran. Dan kekuasaan kemenangan kita ketika kita dekat dengan Quran. Oh iya. Itu. Ibaratnya sederhana begini. Saya pernah menyampaikan kepada seorang yang pernah konsultasi ke anak terkait dengan hal ini. Anggap ini. Sehitam dan sekeruh ini hati kita. Oke. Ya. Kopi ini nih. Iya, benar ya. Udah hitam, keruh, gelap gitu ya. Segelap ini sudah hati kita. Kita nggak tahu gimana cara membersihkan. Sudah mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini, mencoba itu, dan sudah tidak tahu. Konsultasi ke sejumlah psikiater dan psikolog, obat penenang, dan ternyata tidak memberikan solusi. Ana sampaikan, hati ini wadah. Hati itu wadah. Ketika anggap wadahnya sudah penuh dengan hal-hal yang kotor, yang buruk, yang keruh, yang kelam, terus sirami dengan hal yang baik. Tapi harus istiqomah dan sabar menyirami dengan yang baik ini tadi. Biar yang keruhnya naik, lama-lama akan bersih kembali. Ada proses luapan, ketidaknyamanan. Iya benar. Ketika disiram dengan yang baik ini, ada luapan ketidaknyamanan, gerah kita. Iya. Ya Allah, kok begini rasanya? Kok begitu? Jangan kemudian kita stop. Jangan. Ini proses detoksifikasi. Detoksifikasi. Ini proses detox. Detox hati kita dengan dikucurkan hal yang positif ini tadi. Benar. Terus sabar di jalur ini. Karena Allah berjanji barang siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti ditunjukkan jalannya. Tidak mungkin tidak. Pasti dibersihkan hatinya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang mengokohkan orang-orang beriman hatinya di kehidupan dunia dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh ingin menghadap kepadanya dan siapa yang main-main. Oke.
pentingnya nih emang nih Quran, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Tadaburnya. Tapi bagaimana menyikapi orang-orang yang seakan-akan mengerti Quran? Ini juga lagi viral nih, Ustaz. Nih, current issue nih. Ada yang seakan-akan tahu isi Quran, sehingga dia berstatement di sosial media. Menganggap bahwa, mana buktikan kepadaku kalau perintah sholat 5 waktu itu ada di Quran. Wah, ini lagi rame nih, Ustaz nih. Gitu ya? Lagi rame. Orangnya juga yang lumayan vokal dalam tanda kutip. Nggak Gitu nemu mengenai di Quran tuh ternyata tuh sholat 5 waktu nggak ada perintahnya, sehingga jadinya biasalah liberal tuh begitu tuh. Kasian banget. Ada begitu, Ustaz? Iya. Ana jawab dengan Quran. Iya. Kapan waktu Ana ditanya dengan yang serupa? Ana bilang coba dibaca surat Al-Isra ayat 78. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari hingga. Ya, ini di situ mencakup ada 4 waktu salat. Dan Qur'an al-fajr salat subuh secara independen sendiri. Dan supaya ini tidak diasumsikan sebagai ini kan penakwilan, Ustaz. Kita lihat tafsir As-Sa'di dalam hal ini. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat secara sempurna, zahir dan batin di waktu-waktunya. Liduluki syams, sejak tergelincirnya matahari. Ya, saya bacakan Arabnya. Mailanuha ilal ufuqil gharbi ba'da zawal fayadkhulu fi dzalika salatul dhuhri wa salatul asr. Tergelincirnya setelah matahari ini di waktu zuhur, dan masuk di waktu itu adalah waktu zuhur, wa yadkhulu fi dzalika waktu dhuhri wa salatul asr, salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, fadakhala fi dzalika salatul maghrib wa salatul isya. Jadi ada di situ masuk salat zuhur, asar, maghrib, isya, wa Qur'an al-fajr, dan salat fajar. Wa summiyat Qur'anan li masyru'iyyati italatil Qur'ani fiha atwal min ghairiha. Dan Quran di waktu fajar. Kenapa disebut Quran di waktu fajar ini? Salat subuh disebut dengan Quran karena disunnahkannya memperpanjang bacaan Quran di waktu salat subuh dibandingkan waktu yang lainnya. Karena waktu itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bergantian waktu antara malaikat pagi dan malaikat malam. Nah, di sini disebutkan oleh beliau apa? Fa fi hadhil ayah dzikrul awqatil khamsah lis salawatil maktubat. Di dalam ayat ini penyebutan 5 waktu dari salat 5 waktu, dari salat wajib. Wa anna salawatil muqi'ati fihi faraid li takhsisiha bil amr. Dan salat itu harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Berarti katanya mungkin tadinya paham banget mengenai Al-Quran, terus katanya nggak ada sholat 5 waktu perintahnya Al-Quran, berarti dia tidak mentadaburi dengan baik, misalnya. Benar. Kelewat. Dia lupa kapan terakhir pegang Quran. Itu dia tuh. Biasanya liberal begitu saja. Banyak deh geng-segeng lah pokoknya. Insya Allah. Gak usah sebut ini Akhmin nih. Ada di story aneh-aneh bahas tuh. Ada seorang dai mengomentari, kok ini orang kok malah kok bangga dengan kebodohannya diri sendiri sampai ngomong begitu. Kasihan. Ya, di zaman yang seperti ini pun memang ya belum lama juga heboh seorang kiai tua gitu ya, di ceramah di depan aparat, dia mengatakan bahwa ketika Anda merasa diri Anda benar, maka Anda tidak benar, bahwa kebenaran itu ketika Anda tidak merasa paling benar. Nabi Muhammad SAW saja tidak merasa dirinya paling benar. Nah, ini dapat dari mana ini orang begitu? Jika Nabi Muhammad SAW tidak merasa dirinya benar, bagaimana beliau berdakwah? Jika tidak meyakini bahwa beliau benar-benar Nabi misalnya, bagaimana beliau berdakwah? Bukan cuma dakwah jihad, menumpahkan darah para sahabatnya, terus kemudian tidak meyakini kebenaran, menyampaikan firman Allah, Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, menyampaikan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak
mencari agama, barang siapa yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima amal ibadahnya dan di akhirat pasti rugi. Ayat-ayat ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian Nabi SAW tidak meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Ajaib. Yang sudah tua saja seperti itu, apalagi yang lebih-lebih muda. Biasanya yang muda-muda lebih ganas, sabuk putih kan, istilah di karate. Maunya biasanya lebih kenceng tuh biasanya. Allah musta'an. Insyaallah. Nah begitu ya, artinya teman-teman istilahnya banyak efek-efek yang luar biasa gitu ya ketika kita mendengar lantunan Al-Quran gitu. Nah bagaimana dengan ilmu sains itu sendiri, Zat? Efek dari ketika kita mendengar, apakah memang karena kan kalau memang yang di luar Islam itu misalnya ateis apa segala macam kan selalu berpatokan dengan sains. Nah itu tuh seperti apa tuh, Zat? Yang ditanya apakah sains Quran terhadap mereka atau pengaruh bacaan Quran secara sains dari sisi sains? Iya, begitu dari segi sains ya. Baik, dari segi sains tentang bacaan Quran. Iya. Subhanallah, sains modern itu mengajarkan bahwa dari satu sisi saja, nafas. Oke. Bahwa nafas terbaik itu bukanlah nafas yang dengan cepat kita tarik, dengan cepat kita keluarkan. Bukan seperti itu. Oke. Tapi yang kita tarik secara perlahan, secara panjang, nafas panjang, dan kemudian kita keluarkan secara bertahap, secara perlahan. Itu yang terjadi sepanjang kita baca Quran. Oh iya. Sepanjang kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Perlahan nafas ini keluar. Oke. Ya kan? Dan apa yang terjadi di dalam tubuh kita dengan metode nafas yang seperti ini, bahwa oksigen itu akan tertahan dengan sempurna oleh sel-sel darah kita. Dan itu membuat otak kita lebih sehat, membuat fisik kita lebih sehat. Dari sisi sains, dari sisi tarik nafas dan keluar nafasnya. Belum lagi getaran setiap huruf. Oh iya, itu beda-beda tuh. Getaran sih. Ketika coba antum mengatakan ini, gunnah bacaan, bergetar di mana yang antum rasakan? Di sini. Kepala. Getaran di kepala. Ketika humming, kalau istilah radio itu humming, Zat. Apa itu humming ini? Di radio begitu, humming itu apa ya? Di public speaking itu Oh gitu ya. Biar terus, kita. Di dada. Oke. Ya. Iya. Terus di perut. Ya. Antum setiap bacaan ayat yang di situ ada huruf A, I, belum ada qalqalahnya dan sebagainya, itu menggetarkan setiap organ dalam yang ada di tubuh kita. Saraf-saraf berarti memperbaiki. Subhanallah. Nah, cuman Ana menjelaskan ini bukan nanti ke Ana ntar mulai hari ini Anda baca Quran untuk dapat itunya. Bukan. Jangan ya. Jaga niatnya nih teman-teman nih. Jaga niatnya nih. Bukan untuk itu. Ana menyampaikan hal ini untuk menyampaikan kepada antum bahwa setiap kita yang mendekat kepada Allah pasti banyak untungnya. Pasti banyak manfaatnya. Pasti banyak baiknya. Subhanallah. Insyaallah nih. Baik, Ustaz. Tadi ada titip juga pesan dari admin kita nih. Berhubung sepertinya teman-teman banyak banget yang ingin ditanyakan, pengen tanya jawabnya dipanjangin. Boleh, silahkan. Boleh, Ustaz ya, karena dengan memang ini hati. Masuknya di jam 10 kurang 15 sekarang nih ya. Pas nih sepertinya nih. 10 kurang 13. Nah, berarti kan artinya harus dipanjangin lagi, belum lagi jam 11 nih. Baik, kalau gitu buat teman-teman, langsung saja kita buka tanya jawab seputar tema kita pada malam hari ini bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah, yaitu zikir dan juga mentadaburi Al-Quran. Oh, Masya Allah, kalamullah. Kita mulai dari mana dulu nih? Clubhouse dulu? Boleh, Clubhouse dulu. Teman-teman silakan resen. Wah, ini mesti dipanjangin tadabur ini, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Aduh, belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang agak sedikit kontroversi dalam tanda kutip. Kalau kita fokus di Quran berarti artinya satu-satu. Apa nih? Buat monitor. Monitoring. Monitoring. Apa, Ustaz? Iya. Nanti kita bahas yang mengenai Quran itu sendiri ya. Ini buat monitoring pertanyaan dari Clubhouse. Silakan. Ada dulu yang bertanya. Siapa dulu nih? Coba ya. Mbak Sofi Mahbub. Ya.
Silakan. Ya, fadhal. Akhbar Sofi. Nah, suara dari situ. Nggak dengar? Sudah lagi. Ada suara nggak sih? Nggak ada. Kecil banget ya? Afwan. Bagaimana bisa diulang sekali lagi? Coba Anda coba. Anak nggak dengar sama sekali. Nggak dengar ada? Mungkin coba Masih. setting lagi. Udah on sih. Coba Afwan, Akhbar Sofi sekali lagi ulang. Iya, insya Allah. Tapi kecil. Nggak apa-apa, coba Ana coba ini. Bagaimana? Nggak ada suara sama sekali Diana. Ada ya? Silakan. Oh ya, oke, ya. Oke. 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 Taib. Ya, syukran. Jazakallah khair, Akhbar Sofi. Begini Ustaz, ada pertanyaan dari Mbak Sofi, yaitu salah satu tujuan atau mungkin manfaat ya kita ke majelis ilmu itu adalah keberkahan nih, karena memang malaikat pun hadir gitu ya. Nah. Ketika offline misalnya di masjid apa segala macam. Nah, tentunya ada keberkahan di situ. Namun kondisi saat ini kan kajian-kajian memang walaupun sekarang udah mulai yang offline gitu ya Ustaz ya. Iya. Kayak seperti Ustadz Ali Hasan dan guru-guru kita yang lainnya, Masya Allah, hafizahumullah. Nah intinya, tapi sekarang lebih banyak yang di rumah misalnya. Apakah memang tetap dapat keberkahannya? Karena memang terhitung apakah ada malaikat juga di situ. Yeah. Nah, namun kalau kita di rumah, biasanya distraksinya tuh luar biasa. Baik. Kadang lagi nyantai, senderan, Yeah. ada notif, balas-balas dulu tipis-tipis, walaupun tetap rumah kajian sedang berlangsung. Nah itu bagaimana sisi keberkahannya, Fadhal Ustaz? Jika antum menyikapi kajian online ini sama seperti menyikapinya ketika di kajian offline, jaga adab majelis, perhatikan majelis ilmu, sampai apa yang disampaikan oleh sang ustadz, antum simak, antum perhatikan, antum kesampingkan segala gangguan-gangguan yang muncul. Ya, memang misalnya disengaja memang anak ingin hadir majelis ilmu Ustadz Fulan, walaupun secara daring, secara online. Apalagi misalnya antum menyediakan di ruang kerja misalnya, khusus, atau di ya? kamar misalnya, tapi memang betul-betul kita ingin fokus di sana, ingin fokus menyimak. Maka Ana pernah menyimak penjelasan salah seorang syekh yang mengatakan dalam kondisi yang seperti ini, karena terhalanginya kita mengkaji secara offline, mempelajari ilmu agama secara offline, maka secara online pun segala keberkahan majelis ilmu tetap kita dapatkan. Tetap didapatkan. Masya Allah. Akhbar Sofi, Allah. terjawab ya. Tetap didapat insya Allah untuk keberkahan di majelis ilmu, meskipun online gitu ya, atau mungkin di rumah apa segala macam gitu. Tapi ya, wayak, barakallahu fiik. Tapi kalau gitu langsung saja kita ke pertanyaan yang ada di komen IG live Instagramnya Jakarta Mengaji. Mana ya? Kita mulai dari Sri Murni dulu boleh deh. Ustadz, zikir apa yang paling menenangkan hati ini Pak Ustadz? Iya. Nah ini juga pertanyaan dari Anda sendiri sih, Ustadz. Dari tadi kita bahas mengenai zikir, apakah memang ini disamaratakan mengenai apa khusus yang ada di tadabbur aja, atau memang ini zikir pagi petang juga tergolong dalam Baik. zikir-zikir? Kalau ditanya paling top levelnya Al-Quranul Karim. Ya. Paling Al-Quranul Karim. Kalau ditanya yang paling, ya, semuanya memiliki fungsi yang sama. Nah, tadi sempat Anda singgung, kenapa juga sebagian kita zikir banyak, subhanallah sekian ribu kali, alhamdulillah sekian ribu kali, Allahu Akbar sekian, la ilaha illallah dan seterusnya, tapi tidak mendapatkan ketenangan zikir. Nah itu Ustadz. Ya, betul ya. Maka muncullah pertanyaan seperti ini. Oke. Apa sih yang paling jitu, yang paling cepat? Ana sampaikan Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran ini la adla, tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya Al-Quranul Karim. Okay. Al-Quranul Karim kalamullah. Al-Quranul Karim di situ ada hukum, di situ ada hikmah, di situ ada ilmu, di situ ada anjuran beramal, di situ ada peringatan dari perbuatan dosa, di situ ada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala hal-hal baik yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Oke. Kemudian terkait tentang kenapa kita berzikir namun kita tidak merasakan ketenangan,
Karena di dalam hati kita masih keruh dengan banyak kotorannya. Jadi ketika hati seseorang, di dalam hati tersebut banyak menu-menu syaitan. Di situ ada iri dan dengki, di situ ada emosi yang tak terkendali, di situ ada buruk sangka yang luar biasa. Ya, di situ ada syahwat yang meluap, ya, dan segala menu-menu syaitan itu ada di dalam hati kita, maka hati kita ini menjadi restonya syaitan. Ya, setan pada nongkrong di sana. Ya, mereka berkumpul di sini, banyak menu kita di sini. Nah, ketika kita taruh zikir di sana, zikir itu tidak turun ke bawah. Zikir itu tidak sampai kepada relung hatinya. Tidak sampai ke bawah. Maka banyak orang yang ketika dia berzikir, namun dengan hati yang kotor dari segala penyakit-penyakitnya, zikir itu tidak memberikan dampak sama sekali bagi orang tersebut. Maka dia harus rilis dulu penyakit-penyakit hati ini. Dengan bertaubat itu Ustaz ya? Bertaubat kepada Allah, menyadari kelemahan dirinya. Bagaimana menyadari kelemahan dirinya? Mengetahui sifat buruk yang paling dominan dalam diri saya ini apa ya? Ya. Oh, saya suka berburuk sangka. Taubat kepada Allah dan perbaiki diri. Oh, saya ini temperamen dan emosional. Taubat kepada Allah dan perbaiki diri dengan apa yang diajarkan dalam syariat, dalam agama ini. Subhanallah, Islam ini sangat lengkap di dalam mengajarkan itu semuanya. Subhanallah. Baik Ustaz, syukran, jazakallah khair. Insyaallah. Kita masuk lagi ke Clubhouse sekarang ya. Jadi udah ada yang naik juga ke speakers. Yang antum yang bisa dengar, Anda nggak bisa dengar. Iya, nanti Anda coba monitoring lagi ya. Naam. Oke. Tapi bagaimana? Iya. Silakan. Nggak ada. Ada. Ya, Coba. Iya. Bagaimana? Silakan. Nggak ada suaranya. udah lewat TV. Oh coba, silakan yang bertanya, Ruli Yustin. Oh, nggak ada. Emang sih? Kurang gede suara tuh. Kedengeran tuh. Nih coba nih, Afwan. Coba dicek dulu. Coba dianain. Tuh coba cek. Oh ini coba. Coba dengerin dulu itu. Nah. Oke, yuk. Silakan. Belum? Terima kasih. Aneh. Sudah, nggak ada. Belum keluar ya? Belum dengar. Tapi ada suaranya. Udah keluar deh. Oh, aneh. Itu. Ini apa namanya tadi sedikit Instagram dulu aja deh. Mohon maaf teman-teman semua ya, Afwan atas ketidaknyamanannya karena memang baru saja kita ada sedikit mengalami teknis. Coba kita lanjut lagi sekarang sesi itu. Iya. Oke. Di kolom komen aja yang ada di Instagram. Azhari Fauzan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bayi baru lahir boleh dibiasakan mendengarkan Al-Quran? Bukan maksud mengkhususkan apa-apa, tapi hanya untuk membiasakan mendengarkan Al-Quran. Luar biasa, baik. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Membiasakan mendengarkan Al-Quran bukan hanya untuk bayinya, tapi untuk sang ibu misalnya, ketika dia sebelum melahirkan, ketika dia melahirkan, karena seringkali sebagian ummahat mereka mengalami gangguan secara psikis ketika melahirkan itu, ya, setelah terutama dalam masa nifas. Ya, ada gangguan psikis yang sangat dominan karena perubahan hormon yang signifikan ketika dia sedang nifas dan menyusui, ya, sehingga ada satu penyakit kejiwaan yang istilahnya kalau baby blues kalau tidak salah. Baby blues, ya, betul. Ya, betul ya. Nah itu, ini obat yang paling jitu terhadap segala penyakit hati dan jiwa adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dan itu baik, bukan hanya untuk bayinya, tapi juga untuk ibunya.
ketika sejak dia mengandung dan ketika dia setelah melahirkan, biasakan dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan subhanallah, ana sedang ini mencari sebuah buku yang ana pernah menonton reviewnya dari salah satu channel. Ternyata ana dapat informasi dari teman, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Islam Militan judulnya kalau tidak salah. Islam Militan. Ya. Nah itu, ini uraian dari seorang non-muslim, Jensen kalau tidak salah nama penulisnya. Dia menguraikan kenapa Islam itu tidak bisa atau susah dikalahkan. Dulu-dulunya kenapa susah dikalahkan? Dari dinasti ke dinasti, ke dinasti, ke dinasti, begitu susahnya untuk dikalahkan. Tapi kemudian sekarang menjadi begitu lemahnya. Kenapa? Kesimpulan yang dia sampaikan, karena Al-Quran. Oh, itu ternyata nih. Anak-anak kecil dahulu, dari kecil sudah dihafalkan Quran kepada mereka sebelum mereka menginjak usia 10 tahun. Sudah biasa dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Mereka menghafal ribuan kosakata dan mereka memiliki kemampuan bukan cuma bahasa tapi sastra Arab, dan itu mereka miliki ketika mereka sangat-sangat muda. Maka Quran ada di hatinya, bahasa Arab yang mereka pahami. Susah bagi siapapun untuk membelokkan mereka dari ajaran yang seperti itu, karena di luar Islam nggak punya. Tidak akan ada tradisi menghafal kitab suci mereka selain kecuali di dalam Islam. Tidak ada seperti itu. Masya Allah. Ya bener ya. Karena memang biasa juga kadang apa ya? Apa hubungannya sama kalau lagi mengandung bacaan Quran saat ibunya baca Quran sehingga nanti bayinya jadinya terbiasa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Apa sebenarnya gimana Sat? Banyak kan melakukan seperti itu soalnya lagi mengandung ibunya baca Quran terus. Apakah memangnya bentuk contoh juga dari Rasulullah SAW atau SAW? Intinya adalah bagaimana memperbanyak kebaikan ketika dalam kondisi-kondisi kita sangat mengharapkan pertolongan dan rahmat Allah SWT. Seorang ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, dia sangat butuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Untuk dirinya, untuk janinnya, untuk bayinya. Dan jadikan waktu-waktu itu diisi dengan hal-hal yang positif. Di antaranya adalah membaca Al-Quran yang cukup. Dan kemudian juga mentadaburinya, tidak cukup dengan sekedar membaca. Dan jangan hanya mencari keberkahan itu dari membacanya saja. Walaupun tidak salah, itu benar. Mencari keberkahan dengan membaca Al-Quran, itu benar. Namun tambahkan dengan berusaha memahami ayat-ayat itu. Betul. Jadi nggak cuma sekedar ya udah mungkin ada bayi di play aja deh. Banyak yang DVD player misalnya, yang gitu-gitu ya Sat ya. Tapi sementara kita sebagai orang tua juga harus tahu dulu isi kandungannya seperti apa. Mungkin begitu kali Sat ya. Kita yang baca, karena beda antara bacaan yang kita playkan seperti itu, kita mainkan dari gadget kita dan yang sebagainya, dengan apa yang kita baca itu berbeda. Berbedanya dari mana? Dari niat si pembaca. Ya kan? Kalau misalnya kita menyalakan rekaman syekh ini syekh itu, beliau mungkin lagi rekaman ketika sedang mengimami sholat. Adapun ketika kita membacakan Al-Quran dengan niat apa misalnya? Ketika kita ingin meruqyah, kita ingin memohonkan perlindungan kepada Allah untuk keluarga kita, untuk anak kita, dengan niatan. Dan innamal a'malu binniyat. Iman itu, amalan itu sangat terkait dengan niatnya. Masya Allah ya. Apalagi masih kecil ya Sat ya. Dengerinnya Quran itu Masya Allah. Jangan baby shark. Begitu. Masya Allah. Taib, ada lagi yang bertanya. Kita coba di kolom komen lagi IG Live. Gimana? Ada lagi pertanyaan yang sekiranya sesuai dengan tema, mungkin kita sortir dulu teman-teman. Ini Mu'adz, betul? Mu'adz Abu Jiyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, apakah berbeda keutamaan membaca Al-Quran memakai mushaf berbeda dengan membaca dengan aplikasi atau smartphone atau gadget Ustaz? Baik. Insya Allah tidak berbeda. Yang membedakan itu bukan di keutamaan membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan gadget ya, dengan software Quran yang ada di gadget kita. Perbedaannya adalah di fokus dan notifikasi. Wah, itu bener lagi. Lagi baca M transfer berhasil gitu kan. Aduh, bawaannya pengen lihat tuh. M transfer berhasil. Ketika ada notifikasi M transfer berhasil, wah ini kan proyek jebol ya. Orderan masuk gitu kan. Kemudian kemana Qurannya ketika seperti itu?
Itulah kenapa kembali ke mushaf. Ya, kembali ke mushaf. Itu udah paling bener. Harus kembali ke mushaf. Di airplane mode, Ustaz. Apa? Airplane mode. Mau di Airplane flight mode mode, mau di tetap berbeda. Tapi enggak sih mau Iya. di airplane mode juga kadang kita apa ya? Iseng Iya, sih. ada dorongan untuk ingin tahu, ada Iya. dorongan ini. Belum lagi kadang sudah kita flight mode tapi kita lupa kita masih nyambung dengan wifi misalnya. Tiba-tiba muncul juga. Tetap muncul tuh. Bener. Itu yang susah tuh. Masya Allah. Ya. Taib. Jawab ya. Ada lagi? Masih di IG live kali ya, di komennya. Boleh, Anggra ini. Bismillah, Ustadz, sebenarnya berdoa setelah subuh itu apakah setelah salam atau setelah zikir habis sholat? Tuntunannya bagaimana? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Berdoa setelah subuh. Iya. Jadi Ketika berdoa, ada lanjutannya nih. Maksud ana doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini bagian dari zikir pagi. Iya. Nah, dibaca sesudah selesai dari zikir ba'da shalah. Oke. Ya. Ya. Setelah zikir sesudah sholat fajar, sholat subuh, maka kita lanjutkan dengan zikir pagi. Ya. Di antaranya dengan meminta Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu dibaca pada waktu zikir pagi. Dan kapan itu dibacanya? Setelah zikir sesudah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik. Ada lagi? Di Clubhouse boleh sekarang. Resen udah ada masuk. Coba, yuk. Kita angkat lagi ya. Oke. Silakan. Suaranya? Belum kedengeran suaranya. Sebentar. Dadah. Bismillah. Ya. Ya, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa apabila di luar tema mengenai sholat? Ya, silakan. Ya, jadi apabila seseorang menjadi imam gitu, akhwat ya, sholat berjamaah gitu. Nah, imam ini tuh menyadari kalau beliau ini, maaf sebelumnya kalau kurang berkenan ya bahasanya, beliau ini kan setiap bulannya pasti haid gitu. Nah, agak tentu, tapi beliau ini merasa bahwa di akhir bulan ini bakal haid. Nah, sholat nih udah sampai akhir terus salam. Setelah itu tiba-tiba habis sholat ke air, ternyata haid. Yang dimana nggak tahu haid itu dari jam berapa atau kapan. Nah, status makmum atau imam ini bagaimana ya Ustaz? Nah, Apakah sah sholatnya apa enggak gitu? Nah, Ya. ketika seorang imam tidak menyadari apakah dia dalam kondisi batal atau tidak ketika dia sholat, tapi dia sholat, dia mengira bahwa dia dalam keadaan suci, maka sholatnya dan demikian pula sholat makmumnya tidak terpengaruh ketika dia menyadari sesudahnya. Tidak akan berdampak kepada makmumnya. Ya, jadi Tetap sah makmum. ya, tetap sah. Sholat berjamaahnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, Jazakallahu khair. Barakallahu. Ya, jazakallahu khair. Baik, kalau gitu. Mungkin ada lagi di Clubhouse lagi kali ya. Tadi ada yang resen satu lagi sekalian. Oke, ini kalau yang Afwan, Akhmin, kalau dari Clubhouse ada yang nanya, artinya di IG kedengeran nggak suaranya? Penanya di Clubhouse atau begitu pun sebaliknya? Kalau dari TV agak ngaung-ngaung gitu. Oh, karena bocoran ke mic kali ya? Begitu pun sebaliknya ya? Oke, yaudah. Siap. Alora, silakan. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, aku mau nanya, kalau misalnya ini tentang doa di dalam sholat ya Ustaz. Oke. Di saat kita sujud dan di tahiyat sebelum salam itu kan kita disunahkan untuk memperbanyak doa iya. Ustaz. Benar. Nah, itu tuh doa yang kita ucapkan apakah harus menggunakan bahasa Arab atau diperbolehkan untuk menggunakan bahasa yang kita bisa, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia gitu. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khair. Nah, doa sebaiknya memang mengambil dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah doa yang terbaik, pilihan yang terbaik. Yang ketika kita menghafal salah satu, apalagi sebagian dari doa-doa tersebut, insya Allah tidak ada dari bagian permohonan kita yang tidak
tercakup di dalam apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Harusnya seperti itu. Namun ketika misalnya kita tidak banyak menghafal doa-doa tersebut, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang kita pahami? Boleh. Pernah ditanyakan ke beberapa di antara kepada Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkan hal ini. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Afwan wa fiik, barakallahu. Ya. Bagaimana? Alora sudah terjawab ya? Wa jazakallahu khair, barakallahu. Ya. Siap, jazakallahu khair. Baik, ke IG Live nih, sepertinya kalau mau banyak pertanyaan suka nih request dari jamaah-jamaah Ustaz. Begitu, pengen banget dipanjangin buat Q&A karena memang kalau setiap Ustadz Ali yang kemarin kadang ada nggak dapet kejawab gitu kan, Masya waktunya Allah. udah habis gitu, panjangin Pertanyaan gitu. banyak lagi gitu ya. Iya, Masya Allah Allah. musta'an. Abu Sofiah 23. Bismillah, mohon nasihat di lingkungan Ana ada sebagian orang yang giat menghafal Al-Quran. Tapi dari segi makhrajul huruf kali. Dan tajwid masih keliru. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, itu peluang buat antum untuk beramal. Bagaimana peluang antum untuk beramal? Antum cari seorang ustadz yang hafidh Quran dan makhrajnya bagus, yang mereka cukup paham tentang ilmu tajwid. Hadirkan di majelis tersebut. Ya, antum yang support. Ya, bisa jadi support itu secara personal, pribadi, bisa jadi antum ajak teman-teman. Ustadz, ini ada orang-orang baik yang sudah giat belajar Al-Quran dan ingin menghafalnya. Sayang satu Ustadz, mereka kurang bagus dalam bacaannya karena makharijnya yang kurang, makharijul hurufnya yang kurang tepat, karang tajwidnya yang kurang benar gitu. Iya. Tolong Ustadz antum bimbing mereka, kos biaya aneh yang nanggung Ustadz. Masya Allah. Itu peluang ibadah buat antum yang luar biasa. Benar-benar. Di Jakarta mengaji juga ada setiap Kamis ya, tahsin ya. Iya Masya kan? Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin antum sekali bisa ke majelis Masya Allah, sana, tabarakallah. Masya Allah, bisa langsung hubungin Anda ya sebagai Atau antum aja deh. Masya Allah. Iman, mana? Iman dulu. Iman dulu deh. Iman 2740. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang imam sholat berarti ya, Ya. salah satu dalam huruf, misal huruf H besar H dibaca H, ataupun sebaliknya H dibaca H, maupun tajwidnya fathah dibaca kasroh. Balik-balik dong. Apa langsung kita ingatkan atau gimana nih? Lagi baca surat, Ya. bisa kebalik begitu, kasroh jadi fathah, fathah jadi kasroh, ataupun Ketika seperti H ke H, mungkin ini pengaruhnya adalah kelemahan di dalam nutq, dalam pengucapannya, pronunciation-nya. Dan itu terjadi pada sebagian suku, mungkin bisa jadi begitu ya. Oh iya. Fa jadi pak gitu misalnya, Iya, gitu ya. benar. Misalnya. Atau A jadi nga. Nah, itu misalnya. Banyak tuh yang begitu Ustaz. Begitu ya. Dan juga misalnya kalau fa jadi sa, itu seperti orang Mesir seperti itu. Oh, Ya, oke. sa itu sa, sin dia bacanya. Iya. Itu hadis, misalnya mereka hadis Hadis, gitu, pakai s iya. gitu ya. Ini orang-orang Mesir seperti itu. Jika itu yang terjadi, maka sebagian ulama yang setahu ana pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu fatwanya terkait tentang seorang imam yang bacaannya tidak baik ya, yang tidak baik menjadi imam. Bahkan yang ditanyakan kepada beliau terkait dengan Fatihahnya yang tidak banyak, beberapa hal yang tidak benar. Syekh Utsaimin rahimahullah tidak mengatakan sholatnya tidak sah. Tetap sholatnya sah. Ya, tetap sholatnya itu masih sah, dia sebagai seorang imam. Dan kita tetap bermakmum kepadanya. Dan tetap berusaha bagaimana dengan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar untuk memperbaiki. Namun, itu jika kasusnya adalah karena pronunciation yang kurang tepat. Ya. Namun kalau kasusnya adalah tadi seperti perubahan harokat, ya fathah jadi kasrah misalnya, Atau panjang jadi pendek, ya, pendek jadi panjang. kalau panjang jadi pendek termasuk bagian dari pronunciation menurut Oke, ana. oke. Ya, karena ketika kita memperhatikan bacaan imam yang panjangnya kurang panjang atau pendeknya kepanjangan. Iya, misalnya biasanya gitu, di surat Anas nih Sat, Ana coba kita telah bareng-bareng ya, yang berdasarkan pengalaman mungkin Ana atau teman-teman juga alamin gitu. Kan biasanya qul a'udzu birabbin nas, malik, amanya mungkin kepanjangan itu Ustaz. salah ya. Betul kan, karena kalau malikin nas harusnya kan. Iya kan harusnya kan malikin nas, tapi ini malikin nas. Kalau misalnya maliki yaumiddin bukan maliki yaumiddin gimana, Der? Nah, Gimana? kita bahas kelas tasawuf untuk saat ini kali ya. Kita ganti mungkin jadwal tambah baru lagi ya, jadwal lagi Sat.
Nah, itu kalau misalnya perubahan harokat, perbaikin. Ya, ingatkan kepada imam tersebut. Namun kalau panjang kependekan atau pendeknya kepanjangan, yang seperti itu adalah karena mungkin pemahaman tajwidnya yang kurang tepat, yang kurang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, clear ya. Itu tuh Siti Syarifah. Afwan mau tanya Ustadz, bagaimana caranya agar konsisten belajar tahsin? Ada hubungannya juga nih. Iya, gimana Ustadz? Konsisten belajar tahsin, karena kan sejujurnya fitrah manusia kan suka demi misalnya. Kok disalah-salahin mulu, baru bismillah udah disalahin. Ya, sejujurnya aja kan. Iya kan macam-macam lah orang-orang, atau mungkin Al-Fatihah aja udah kayaknya kok pertemuan udah 7 kali pertemuan Al-Fatihah terus. Ingat, selalu ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia yang terbaik. Masya Allah. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya, dengan susah payah dia membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ingat hadis ini. Ingat terus hadis ini, bahwa kita ini sedang ngumpulin pahala. Nah itu. Salahnya dapat pahala. Tuh. Menarik kan? Jangan bete sama gurunya. Ini kita 7 kali pertemuan Al-Fatihah mulu nih Ustaz. Ya itu kita bersyukur ada ustadz yang mau sabar seperti itu. Mau sabar, bener. Maunya sih kalau ustadz sudah nggak kuat, bukan lagi. Udah salah-salah, udah bawa mati deh salahnya. Nggak bisa diajarin. Bayar tuh kayak gitu. Untung masih ada ustadz yang masih mau sabar. 7 pertemuan masih Al-Fatihah. Iya itu. Susah cari ustadz seperti itu. Bener. Masya Allah. Begitu kita mengukurnya begitulah. Gitu. Jadi sehingga ya, agar konsisten ya udah sabar aja Ustaz ya. Masya Allah. Ingat dengan hadis Nabi SAW tadi, bahwa kita sedang ngumpulin pahala. Dalam setiap kesalahan baca yang kita lakukan, setiap komitmen kita ingin belajar tahsin, setiap event dan momen itu kita sedang mengumpulkan pahala yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dan ingat pada saat itu Anda adalah muslim terbaik. Masya Allah. Bagaimana? Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang sedang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Terbaik, muslim terbaik. Terus kemudian kita masih jenuh jadi muslim terbaik. Ya aduh. Iya kan? Kemudian kita merasa jenuh menjadi muslim terbaik, bosan jadi muslim terbaik. Masa begitu? Enggak dong, jangan dong. Iya gitu ya. Bagus deh. Bagus. Iya benar. Nah, sehingga ini motivasi loh teman-teman. Ustaz Ali, Masya Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Oke. Andi Septiawan, Bismillah Ustaz, gimana kalau kita belum mengajari tajwid? Belum mengerti tajwid, namun sudah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak atau adik kita. Iya benar Ustaz. Sederhana, ketika tidak memahami hukum-hukum tajwid, dan kemudian kita mengajarkan kepada anak kita, memang kita tidak harus menghafal setiap kaidah-kaidah dari hukum tajwid. Tidak harus. Yang harus adalah membaca Al-Quran dengan benar. Nah, metodenya bagaimana? Ikutin saja murattalnya syekh-syekh yang ada. Ikutin saja murattal yang paling nyaman, yang misalnya Muhammad Ayyub atau siapa, Al-Hudhaifi, Ali Al-Hudhaifi misalnya, atau siapa. Ketika terutama qari yang mujawwad, yang memiliki kemampuan tajwid yang hebat, yang menjadi standar, ya, seperti Muhammad Ayyub tadi, seperti Ali Al-Hudhaifi, ya. Dan para qari yang bukan yang dengan nada lantunan yang tinggi seperti As-Sudais, itu berat kita ngikutinya, begitu ya. Kalau qari-qari muda yang ada di Indonesia gimana Ustaz? Banyak juga kan yang di YouTube gitu eksis. Itu gimana? Saya menyarankan ke syekh saja. Ke syekh saja. Ke syekh saja. Kenapa ke syekh saja? Karena akan lebih benar gitu ya. Dan keikhlasan guru yang mengajar itu sangat berdampak. Ya, senioritas itu penting di dalam belajar agama dan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ada nilai yang tidak didapatkan dari, terutama di masa yang penuh dengan riya, ujub, sum'ah, pamer, show, disebut, di-follow dan sebagainya. Di zaman yang seperti ini terkadang banyak menipu yang muda, gitu ya. Nah, kemudian yang senior-senior ini insya Allah mereka terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita mengikuti murattal masyayikh ini, ulama-ulama yang sebagian mereka sudah rahimahumullah, sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Terakhir deh, boleh deh. Rahmawiyah.
Nah, Mau tanya Ustadz, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita dan menyindir kita di sosmed, nah itu bagaimana? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya. Mau tanya kalau ada orang, terus sikap dia gimana? Iya. Nah, nanggepinnya. Nggak usah digubris. Iya. Ya. Karena sendiri. Nggak usah digubris. Karena ketika kita begini, kita ini berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Iya. Berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik itu kita ini ya namanya hamba Allah, menghambakan diri, mengabdikan diri kita kepada Allah, merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap waktu kita, merealisasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup mati kita untuk Allah. Nah, ketika kita berusaha untuk hal-hal yang seperti itu, maka kita melatih diri kita untuk selalu ikhlas. Nah, ikhlas itu kuncinya adalah kita ini tidak peduli dengan perkataan siapapun, komen siapapun, baik itu terkait tentang komen positif atau negatif. Komen positif namanya pujian, komen negatif artinya hinaan dan celaan. Kita tidak peduli dengan itu semuanya, karena yang menjadi fokus kita adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika fokus kita adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan gampang baper. Ya, tidak akan gampang terbawa perasaan karena si fulan mengatakan saya begini, si ini begitu, ini dimuji saya maka saya termotivasi, ini menghina saya maka saya jadi down. Tidak perlu direspon. Ya. Dan ada satu perumpamaan menarik yang apa namanya pernah saya baca dari salah seorang ustadz, masya Allah, hafizahullah. Beliau memberikan perumpamaan seperti singa dengan lalat. Oke. Ya, singa itu tahu lalat ini mengganggu dirinya, di kulitnya, bahkan di mulutnya, di lidahnya. Ya, tapi singa nggak nafsu untuk nelen lalat. Ya, dibiarin yang ganggu. Ya, karena nggak level. Ya, nggak level singa mau ngurusin lalat. Ya, tapi kalau kita ini terus terganggu dengan lalat-lalat tadi, maka jangan berpikir diri kita ini singa. Bisa jadi kita mirip sama mereka. Iya, benar. Karena masih nanggepin hal-hal yang sebenarnya bukan di level kita. Iya, sudah nggak level untuk menampil seperti itu. Biarin dia mengganggu, nggak ngaruh. Dia nggak ngaruh, diemin aja. Iya, Emang Anda pikir di komen-komen saya tidak ada seperti itu? Curcol deh. Iya, tapi masih lakukan saja. Tapi kalau saya tanggapin dikit-dikit lah. Udah. Masya Allah gitu. Tapi cukup ya buat sesi pertanyaan dari Clubhouse juga cukup. Oke. Gimana teman-teman? Artinya udah aman ya segala macam ya. Nah, sip. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya gitu kan. Sama halnya dengan saya mengucapkan terima kasih juga pada sponsor-sponsor kita pada malam hari ini. Wah, nih luar biasa. Masya Allah nih yang support kita nih secara live gitu kan. Kemudian di hadapan kita nih Ustadz, Masya Allah nih ada Camiliano ini adalah, nah ini baju muslim Masya Allah Ustadz. Begitu ya. Tuh, ini saya juga kenal baik juga dengan foundernya. Gitu. Abu Ali namanya kebetulan sama juga seperti gitu ya, Abu Ali. Abu Ali panggilan punya anak namanya Ali. Luar biasa gitu, Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau. Bagi muslim yang ini ada di Tanah Abang, online juga ada. Nah, kurang lebih seperti itu, mohon maaf kalau saya salah ya. Dan sebagai Indonesia seperti ini. Nah, kita juga mengucapin juga selain Camiliano, Masya Allah gitu, dan juga yang lain seperti SBC Skin. Masya Allah. Nih, nanti mungkin Keren ini. bisa pakai juga, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Cek aja IG-nya di Camiliano, pakai K ya, .id. Sama juga SBC Skin dan lain sebagainya. Tapi gitu ya, cocok banget buat para gitu kan. Di SBC Skin ini. Jadi kalau untuk yang akhwat ada juga untuk ikhwan. Akhwat ini dia berpromosinya, berdigital marketingnya, insya Allah Ta'ala tanpa ada langgaran syariah. Masya Allah. Jadi ini salah satu bisa dibilang acuan juga buat teman-teman yang sekarang berkendala berpromosi untuk skincare. Tapi gimana kalau skincare kan kita harus ngumpulin before after akhwatnya. Biar kelihatan baik. Nah, tapi ternyata skin juga nggak perlu juga bisa insya Allah.
Bisa ya. Dulu kan ada testimoni kan hanya dengan kata-kata tadi, misalnya mau di up apa segala macam. Masya Allah. Bukti apa segala macam. Ini juga anak kita kalau ini jangan facial wash berarti buat yang lakinya ya. Cowoknya nih, nah itu dia SBC. Antum pakai ini nih. Apa? Yang kelihatan bersih ini pakai ini. Wah, Masya Allah, perlu disebut. Masya Allah. Baik, ya. Nah, jadi kabar baiknya dari sponsor ini yang turut berpartisipasi, support, juga kan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali Hasan. Nah, Bagaimana, San? berapa pertanyaan nih? Berarti ada 2 ya? 3 ya? 3 berarti pertanyaan. 1 hadiahnya Kamiliano. Kamiliano langsung ya? Berarti jubah ini jubah apa yang lengan yang baju? Nggak tahu ya. Apanya nih? Masya Allah nih kok. Kalau dapat jubah ente zen banget nih. Tuh. Waduh. Masya Allah. Ini kalau kerah-kerah gini mungkin jubah sepertinya. Ini kalau buka boleh nggak sih? Oh pendek ya? Yang pendek nih kayaknya nih. Nah ini premium Ustaz. Oh, keren. Tuh. Kamiliano. Warnanya keren juga. Warnanya keren ya Ustaznya, Masya Allah ya. Kamiliano best quality Muslim wear. Tuh. Ini yang kelas-kelas yang harganya juga tuh Masya Allah premium Ustaz. Tuh Ustaz. Harganya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ajib nih. Ada yang mau? Nah, Resleting nih, resleting. ada dia modelnya resleting Ustaz. Oh, keren. Gitu. Lama-lama buka toko baju nih. Ada reviewnya sampai habis nih. Akhirnya nggak ada yang jawab pertanyaan. Iya, kalau jawab pertanyaan. Tapi kita SBC Skin dulu kali ya? Boleh ya, SBC Skin ya? Ini hadiahnya apa? Berupa facial wash. Oke? Betul? Oke, yuk. Fadhal Ustaz, diberikan pertanyaan kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai Yang paling cepat dan tepat, begitu ya? tercepat dan tertepat. Zen. Anak kasih pertanyaan gampang. Iya, boleh Ustaz. Sebutkan nama surat ke-99. Sebutkan nama surat, udah hanya itu ya Ustaz? Begitu aja. Oh, Karena kan, oke. Iya. karena memberikan kemudahan nama surat yang ke-99. Kalau gitu Surat apa surat ke-99? Iya, udah begitu aja. enak aja kali. Ya gitu. Udah ada tuh langsung yang jawab nih. Salah itu. Sri Murni belum tepat ya Ustaz ya? Ya, Al-Asr? salah. Salah. Nah, itu benar tuh. Adila OCT. Ya, T. itu benar. Al-Zalzalah. Benar. Masya Allah. Azzazalah. Azal-zala Itu atau tulisannya zalzala sama. Sama aja. Sama. aja. Benar, kan? benar. Benar nggak, Ustaz? Benar. Benar. Masya Allah. Ini mabruk. Siapa tadi itu namanya tadi? Itu bawahnya Sri Adila. Adila ya, Adila. Adila, mabruk. Barakallahu fiik mendapatkan SBC Skincare nih. Tuh. Our Beauty Skincare. Nah, ini dapat facial wash-nya ya. 1 apa 2 dapatnya nih? Hah? 1. Oke, berarti ini 1 lagi nih? Oke, taib. Nanti ini akan dikirimkan nanti Adila tadi Afwan. Langsung aja kirimkan alamatnya dan screenshot bahwa sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali Hasan Bawazir. Nanti akan didata sama admin kita Ustadz. Fadhal, untuk SBC Skincare Gentle Facial Wash yang kedua Ustadz. Silakan pertanyaannya. Kedua, Iya. terkait dengan pertanyaan kedua, coba sebutkan surat apa yang turun kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, Yang pertama, antum tahu. Iya, yang kedua adalah turunnya berarti Ustadz. Iya, turunnya. Turunnya, bukan nomor surat kedua. Nah. Tapi turunnya. Yang pertama adalah Iqra. Iqra, ya. Ya kan? Kedua, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah itu. Sesuai dengan pertanyaan kedua itu. Hadiah SBC Skin Gentle Facial Wash Iya. yang kedua berarti dengan menjawab pertanyaan yang kedua juga. Dan surat apa yang turun yang kedua? Iya, surat apa turun yang kedua kalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa Clubhouse jawab? ya, silakan. Siapa yang raise hand? Ada yang raise hand? Ada yang rasa itu, banyak. Yang mana nih? Yang rasa nih? Yang naikin ke atas banyak banget. Masya Allah di Clubhouse. Banyak banget. Oke, Hello Haki. Kok ada 2? Ya, hello. Hello Haki dulu, silakan Hello Haki. Surat Al-Mudaththir, Ustaz. Wafakakallah, barakallahu. Masya Allah, mabruk. Ini Hello Haki mendapatkan sabun muka nih ya, Gentle Facial Wash dari SBC Skin, Our Beauty Skincare. Masya Allah. Masya Allah. Hah? Screenshot ya, Hello Haki ya. Masya Allah, tabarakallah. Allah barik fiik. Wa jazakumullah khair. Ya, jazakallah khair. DM ya, Hello Haki.
DM ke Jakarta Mengaji gitu. Baik. Oh, profile picture-nya luar biasa. Sekarang tinggal satu nih. Yang ketiga nih Ustaz nih. Terakhir, kita ke IG live dari Clubhouse berbondong-bondong nih. Mau Camiliano nggak nih? Masya Allah nih, Camiliano nih. Tuh, premium, bungkusnya juga begini gitu kan. Silakan Ustaz, pertanyaannya. Ini agak susah dikit kali Ustaz. Boleh. Tadi kan antum sempat nanya tuh. Terkait dengan klaim yang mengatakan bahwa apa namanya? Coba nggak fokus Ustaz nih. Yang terkait dengan dalil sholat 5 waktu yang katanya nggak ada. Katanya nggak ada di Quran. Dan ana jawab tadi kan. Langsung dibantah selesai. Iya, ana jawab kan. Tadi ana jawab pakai surat apa, ayat berapa tadi ya? Oh iya ya, berdasarkan tafsirannya juga. Nggak usah. Surat apa, ayat berapa begitu? Surat apa, ayat berapa yang menandakan bahwa ada perintah sholat 5 waktu. Iya, yang katanya lagi viral, ada seorang tokoh atau konten kreator apa-apalah ya, yang cukup vokal juga. Dia bilang katanya nggak ada perintahnya. Ana sebutkan bacaan ayatnya. Ya tahu surat di Masya Allah. Yang jawab Masya Allah itu yang benar toh. Itu yang benar dulu. Tercepat dan tercepat. Itu Al-Isra, tapi yang mana Sat? 78. Yang Usamah ya berarti ya? Kan banyak nih jawab Al-Isra nih. Iya. Usamah Al-Kahf. Insyaallah. Surat Al-Isra ayat 78. Mabruk, barakallahu fiik, mendapatkan Camiliano di Instagramnya @camiliano.id. Pakai K depan ya. Dapat ini premium nih. Insyaallah. Best quality Muslim wear tuh. Berapa harganya? Harganya di atas 300. Berarti premium banget deh. Insyaallah kalau gitu Pak. Nah, Sudah di ujung ini berarti artinya insya Allah mungkin boleh dibocorin juga untuk yang ahad depan plus baik, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita ngaji di ahad depan, insya Allah ya Rabbana ya Karim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi setiap pertemuan-pertemuan kita. Dan ingat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun ilmu kita, jika kita tidak amalkan, sia-sia. Ya, bahkan ilmu itu akan menjadi lawan dan musuh bagi kita. Penting sekali setiap kita mendapatkan faedah ilmu, kita mengamalkannya. Secara spesifik nanti insya Allah pekan depan kita masih dalam konteks bagaimana kita memperbaiki iman kita. Ya, karena kita harus bahagia sebelum membahagiakan yang lain. Sebelum kita sukses, harus sekarang bahagia. Nah, kunci-kuncinya kita telah mempelajari sebelumnya doa, ya. Kemudian kita mempelajari pada kesempatan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan membicarakan tentang Qiyamul Lail, sholat malam. Sholat malam. Insya Allah. Bagaimana hukumnya dan sebagainya gitu Ustaz ya. Ketika hukum, insya Allah antum sudah pada paham. Tapi hikmah apa yang bisa kita dapatkan, manfaat apa yang kita bisa rasakan, direct antum akan mendapatkan kebahagiaan ketika menjaga dan merutinkan hal tersebut. Ada hubungannya sama rezeki juga nggak Ustaz? Luar biasa. Tapi sangat murah kalau misalnya kita hanya meraih ingin rezeki dunia ini sebanyak-banyak bakal kita tinggal. Oke, berarti ada yang lebih dunia lagi Ustaz. Lebih dahsyat dari itu. Allah ini maha berterima kasih. Allah itu asy-syakur, di antara sifatnya maha berterima kasih. Artinya ketika kita manusia saja, manusia yang pandai berterima kasih, dia tidak akan membiarkan seseorang berbuat baik ke kita dan kita tidak membalasnya. Ketika manusia. Sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man sana'a laka ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat kebajikan dan kebaikan kepadamu, balas kebaikannya dengan kebaikan. Supaya kita ini menjadi orang yang memiliki sifat pandai berterima kasih. Nah, apalagi terlebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berterima kasih terhadap hambanya. Maka di antara bonus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mereka ini beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah setidaknya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada hamba tersebut bonus di dunia berupa ketenangan hati, kebahagiaan, kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Hidupnya di dunia diberi baik oleh Allah. Wa lanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami balas perbuatan mereka, pahala untuk mereka jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Subhanallah. Baik, kalau kita syukran, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Semoga Allah selalu balas kebaikan antum dan juga selalu jaga antum Ustaz Ya Karim ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu teman-teman semua, mengingatkan lagi kalau memang ketinggalan kajian kita pada malam hari ini, nanti insya Allah akan di-upload ulang ya di Instagram Jakarta Mengaji dan juga ada di YouTube-nya Jakarta Mengaji. Terima kasih buat teman-teman yang ada di IG Live, serial live ini ada juga yang ada di Clubhouse. Insya Allah kita ketemu lagi di Ahad depan. Saya Dery Ansa bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala, mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis sekali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah Ustaz.